Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restika Afilia Yogi Noviana dengan NIM 220603110072 dari kelas Kimia C akan membuat tutorial Molecular Orbital Calculation di aplikasi HyperChamp. Langkah pertama yaitu kita harus menggambar senyawanya, yaitu klik display, pastikan show hidrogen, kemudian multiple bond-nya ini on. Kemudian kita juga on-kan show hidrogen bond. Kemudian kita rendering. Kemudian kita klik bagian option. Pastikan perspektifnya ini off. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik icon draw ini 2 kali untuk memunculkan tabel periodik. Atau juga bisa klik build ini kemudian default element. Kemudian kita gambar senyawanya. Untuk menambahkan double bond-nya kita bisa klik 2 kali. Kemudian klik display, kemudian label, kemudian ini simbolnya dicentang, kemudian klik OK. Untuk memperbagus bentuknya, kita bisa klik ini. Nah, ini struktur yang sudah diperbaiki. Kemudian kita akan merubah garisnya, yaitu klik edit, kemudian align molekul, kemudian kita ganti secondary, terus ininya Y aksis, kemudian klik OK. Kemudian untuk mengetahui muatan atomnya, kita bisa klik display, kemudian klik label, kemudian ini dicentang yang charge, klik OK. Nah, di sini tertera bahwa muatan atomnya masih 0. Kemudian kita akan menghitung panjang gelombang, yaitu setup, kemudian semi empirical, kemudian ininya dipilih CNDO, kemudian option, kemudian klik OK, kemudian klik OK. Kemudian kita ke compute, klik yang single point, selanjutnya yaitu display, kemudian label,
Kemudian ini dinonkan semua, klik OK. Selanjutnya kita akan memberi plot pada elektrolisis, yaitu kita compute, kemudian plot molekular, kemudian ininya klik yang elektrostatik, kemudian ininya 2D, kemudian kontur gridnya ini diubah menjadi 60, kemudian bawahnya juga 60, kemudian ininya diganti dengan 30, kemudian ini diganti 0,5, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke compute, kemudian kita klik yang plot molekular lagi, kemudian ininya diganti dengan 3D isosurface, kemudian klik isosurface rendering, kemudian ininya diganti dengan 0,1, kemudian ininya diganti shade surface, kemudian yang bagian isosurface grade ini pilih yang medium, klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian klik compute, kemudian plot molekular lagi, kemudian ininya diganti dengan 3D mapped isosurface, kemudian yang isosurface renderingnya diganti dengan 0,135, kemudian ininya dipilih yang Gouraud shade surface, yang ini minimumnya -1, maksimumnya 1, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Di sini menunjukkan warna pink, berarti di sini muatannya negatif, sedangkan yang hijau ini positif, kemudian yang putih ini netral atau 0. Selanjutnya yaitu mengetahui muatan densitas, yaitu kita klik compute, kemudian plot molekular lagi, kemudian ininya dipilih yang 2D, kemudian klik yang total charge density, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi dengan klik select, kemudian klik kanan. Selanjutnya yaitu kita ke compute, kemudian klik yang orbital, kemudian ini dipilih yang HOMO, kemudian numbernya kita isi dengan 3, kemudian yang sininya diganti 3D isosurface, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke compute, kemudian orbital, kemudian optionnya ini diganti dengan Worms, ini diganti dengan 0,05, kemudian klik OK. Ini kemudian di klik close. Nah, jadinya seperti ini.
Selanjutnya yaitu kita klik compute, kemudian pilih orbital, kemudian ininya tetap homo, kemudian kita numbernya 1, kemudian optionnya ini diganti dengan Jorgensen, kemudian klik OK. Karena di laptop saya terjadi error dan aplikasinya keluar, ininya saya skip. Jadi kita mengulang dari yang WhereMesh. Kita klik compute, kemudian orbital, kemudian numbernya ininya diganti 3. Kemudian ininya tetap. Kemudian option. Kemudian ini dipilih WhereMesh. Kemudian OK. Kemudian close. Nah, seperti ini. Kemudian klik edit, kemudian rotate. Kemudian angle-nya ini diganti dengan 90. Kemudian ini apply to viewer. Kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita klik compute. Kemudian kita klik yang orbital. Kemudian numbernya ini kita ganti dengan 0. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke edit, kemudian klik yang rotate. Nah, angle-nya ini kita ganti dengan min 90. Kemudian klik OK. Selanjutnya yaitu kita klik compute, kemudian orbital lagi, kemudian ininya diganti dengan Lumo, kemudian nomornya kita ganti 0, kemudian klik option, ini biarkan seperti ini, kemudian klik OK, kemudian close. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ke compute lagi, kemudian ini lumonya tetap, kemudian numbernya kita ganti dengan 1, kemudian option, kemudian yang bagian ininya ganti dengan translucent surface, kemudian klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita klik display, kemudian rendering, kemudian ini dipilih yang
ball and cylinder, klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Kita akan menyimpannya dengan klik file, kemudian save as. Ini tipenya diganti dengan hint. Kemudian kita namakan. Kemudian klik save. Nah, seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurangnya dan salah dalam pengucapannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.